angka-angka ini yang kemudian setiap awal tahun kami bekerja sama dengan kawan-kawan BUMD tadi. Mhm. Kalau untuk season itu menyiapkan beras, minyak goreng, telur. Ibu Eli boleh disampaikan kepada sahabat Sonora ini kan apalagi untuk kaum ibu 1 minggu sebelum Ramadan ini kok sudah naik semua. Tapi DKI Jakarta ini seperti apa untuk antisipasinya? Seperti apa Bu Eli? Ya, jadi yang pertama perlu saya jelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta itu mempunyai dua tangan, katakanlah seperti Hmm, itu. Tangan yang pertama ini adalah dinas-dinas teknis, termasuk di dalamnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. ya, Kemudian ada lagi Dinas PPKUKM yang mengurusi tentang perdagangan. iya. Kemudian ada lagi satu tangan lagi adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah yang mengusahakan tentang pangan yang ada di DKI Jakarta. Hmm, Dua tangan inilah kemudian saling bersinergi. Kami dinas teknis hmm, menghitung jumlah kebutuhan. Misalnya cabai dalam satu hari Jakarta butuh 120 ton. hmm, Daging dalam satu hari Jakarta butuh 60 ton. ya. Beras dalam satu hari butuh 3.000 ton. Ini angka-angka ini yang kemudian setiap awal tahun kami bekerja sama dengan kawan-kawan BUMD tadi. Mhm. Kalau untuk season itu menyiapkan beras, minyak goreng, telur, bawang putih, gula pasir, dan Dharma Jaya menyiapkan daging ayam, daging sapi, atau daging kerbau. Ini kemudian kita padukan, Mbak. Mhm. Saya butuh untuk Jakarta, tolong dipenuhi seperti ini ya, gitu. Nah, kawan-kawan BUMD Pangan itulah yang kemudian menyiapkan. Siapa yang menjadi distributornya, itu yang menjadi penyalurnya, rantai terakhirnya itu adalah Pasar Jaya. Jadi Ya. selalu saya sampaikan ini adalah tim ya, kalau menurut saya tim yang sangat komplit untuk Jakarta. Ada bidang teknis, OPD teknis itu adalah kami, kemudian ada lagi BUMD Pangan yang ini pun sudah mencakup baik dari hulu sampai ke hilir. Hmm. Seperti itu. Berarti artinya memang harus terjalin koordinasi yang erat, koordinasi yang jelas, dan koordinasi yang juga membawa manfaat kepada masyarakat ya Bu ya? Betul. Jadi tadi kan dikatakan apa upayanya apa sih Pemprov Hmm, DKI gitu kan? Karena sebagaimana kita ketahui 98% pangan Jakarta itu berasal dari luar. Ini yang memang harus kita pahami bersama. Jakarta merupakan daerah konsumen, bukan daerah produsen. oke. Sehingga salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan monitoring ketersediaan. Mhm. Benar nggak sih sekarang ini angkanya ada di mana stok ketersediaan? Itu yang pertama yang senantiasa kita lakukan secara rutin. Nah, Mhm. dinas KPKP tidak berdiri sendiri, tetapi ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita ada yang namanya Satgas Pangan, yang Ya. beranggotakan diantaranya adalah kawan-kawan Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Mhm. Kemudian yang kedua adalah menjaga pasokan pangan strategis yang masuk ke Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah kawan-kawan BUMD Pangan itu melakukan kerjasama antar daerah. Biasanya mereka melakukannya adalah secara B2B, business to business. Mhm. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, DKI Jakarta punya yang namanya gelar pangan murah, Mbak. Ini ada beberapa program atau beberapa kegiatan yang sebagaimana kita ketahui tahun 2023 ini pun ada yang namanya pangan murah bersubsidi Mhm. yang dikhususkan untuk masyarakat tertentu. Oke. Cukup membayar 126.000, masyarakat tertentu ini mendapatkan daging 1 kilo, kemudian ayam 1 ekor, telur setara dengan 1 kilo, beras 5 liter, Mhm. kemudian ikan kembung 1 kilo, dan susu pasteurisasi. Namun demikian, susu ini dikhususkan untuk kawan-kawan pemegang KJP saja. Oke. Siapa masyarakat tertentunya gitu ya? Yap. Siapa masyarakat tertentunya? Diantaranya adalah tadi saya sebutkan, yaitu kawan-kawan anak-anak pemegang kartu Jakarta Pintar, penghuni rumah susun, guru honorer, kemudian buruh-buruh pekerja lepas yang di DKI Jakarta, kemudian anggota PKK atau Dasawisma, itu kemudian disabilitas,
Lansia Jakarta dan pemegang kartu anak Jakarta. Mhm. Selain itu, kita mencoba mendekatkan distribusi kita sampai ke masyarakat dimanapun di Jakarta berada dengan mengoptimalkan gerai-gerai yang saat sekarang ini ada kurang lebih ada 322. Mhm. Dengan harapan apa? Dengan harapan masyarakat sudah tidak butuh transportasi lagi, jadi tinggal jalan kaki. Bisa mengurangi gitu ya, bisa mengurangi ongkos transportasinya. Selain itu, kita melakukan sinergitas antara BUMD BUMN, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, melakukan bersama-sama pasokan-pasokan tersebut. Bahkan kemudian saat sekarang ini kita akan menyelenggarakan sampai nanti 2 minggu setelah Lebaran itu adalah gerai-gerai pangan murah atau basar-basar pangan murah. Itu yang memang akan kita lakukan terus-menerus. Demikian, Mbak.